Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung pula dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad, kemudian Kepala Badan Intelijen Strategis 2011 hingga 2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, serta Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center Julius Ibrani. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Ya, selamat malam, kabar baik. Selamat malam, Saudara Pak Ponto, Pak Suparji. Pak Parji, selamat malam, Pak Julius. Baik, saya ingin ke Prof. Pak Suparji terlebih dahulu. Prof, kalau kita lihat kan ini setelah dilakukan pelimpahan terkait dengan perkaranya ya dari auditorat militer kepada pengadilan militer, kemudian terungkap pula dari apa yang disampaikan oleh teman-teman auditorat bahwa motif yang menjadi pendorong kasus ini terjadi adalah katanya terkait dengan dendam pribadi. Nah, pertanyaannya, Prof, di tengah motif yang terungkap oleh pihak auditorat lah ini adalah dendam pribadi, tetapi tekanan publik dari kemarin ingin agar supaya kasus ini bisa diperiksa menggunakan peradilan umum. Nah, apakah nantinya menurut Anda dalam proses penanganan kasus ini di militer ini bisa dilakukan secara terbuka seperti keinginan dari pihak publik agar lebih transparan dan juga nantinya bisa lebih akuntabel? Ya, saya kira kan semua perlu mengawal dan memastikan bahwa proses persidangan ini transparan dan akuntabel ya, sehingga tidak ada lagi misteri-misteri yang tidak terungkap karena perdebatan di peradilan umum atau di peradilan militer kan sudah menjadi tidak relevan lagi karena pada faktanya sudah ditangani oleh peradilan militer, sehingga persoalan berikutnya adalah bagaimana untuk mengawal dan memandu supaya proses persidangan ini betul-betul bisa mengungkap tentang kebenaran material ya, tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Dan ini menjadi tantangan bagi peradilan militer untuk membuktikan bahwa tidak ada tendensi imunitas kepada siapapun, bahwa tidak ada diskriminasi kepada siapapun, bahwa ada perlakuan yang sama. Jadi untuk itu semuanya harus diproses sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang tidak boleh ada diskriminasi, perlakuan yang sama, dan lain sebagainya. Pada sisi yang lain bahwa satu hal dalam konteks pertanggungjawaban pidana, motif menjadi salah satu unsur penting gitu ya, yang perlu kemudian dibuktikan sehingga berkonsekuensi pada pertanggungjawaban hukum. Kalau sekarang ini mengemuka motifnya adalah ada dendam pribadi, maka tentunya hal ini perlu dibuktikan tentang relasi pribadi yang bersangkutan, dan tidak hanya didasarkan pada pengakuan saja, tetapi didasarkan pada alat bukti yang mendukung. Untuk itu, baik saksi, baik komunikasi, surat, ataupun bukti-bukti petunjuk yang lain. Baik. Jadi, menurut saya bahwa proses hukum sedang berjalan, dan kita dukung agar tercipta sebuah kebenaran yang sebenarnya, dan tercipta bagi keadilan bagi korban. Gitu. Baik, apalagi telah menjadi perhatian publik ya, pasti atensi akan sangat besar terhadap jalannya peradilan ini. Tapi mungkin Prof, dari yang disampaikan motif ini disebut adalah motif dengan dendam pribadi. Nah, pertanyaannya jika ditilik dari sisi hukum pidana tentu saja ya Prof ya, apakah motif tersebut sebenarnya sudah bisa cukup menjelaskan pola serangan yang terstruktur dan juga terpantau dari sejumlah CCTV dan juga alat bukti lain yang sudah berhasil ditemukan oleh penyidik? Menurut saya belum, bahwa kalau hanya mengandalkan pada unsur motif tadi, belum bisa merepresentasikan, belum bisa merefleksikan, belum bisa merekonstruksikan fakta yang sebenarnya. Didukung dengan alat bukti dan barang bukti yang relevan gitu ya, bahwa yang utama adalah adanya perbuatan, dan kemudian dari sisi perbuatan dilihat unsur mens reanya. Jadi aktus reus dan mens reanya adalah menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Maka kalau hanya fokus pada soal mens rea, soal niat jahat karena adanya soal dendam pribadi, maka belum cukup ya untuk mengungkap tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Perlu diungkap bagaimana tentang pembuktian perbuatan yang dilakukan,
dan tentang pihak-pihak yang terlibat dan apakah betul motifnya itu adalah suatu dendam pribadi. Menurut saya ini masih perlu ada pembuktian yang lain, tidak hanya terbatas pada motif itu saja. Itu. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, dengan pengalaman panjang Anda di TNI yang juga pernah menjadi Kabais ya Pak ya, motif dendam pribadi ini, apakah ini memang menjadi suatu hal yang sering ditemukan ketika ada prajurit yang melakukan pelanggaran, atau justru Anda melihat sepertinya ada hal lain dalam proses pemeriksaan kasus ini? Enggak, kan dari awal saya sudah kasih tahu bahwa ini pasti gara-gara dendam. Begitu saya mengetahui bagaimana Andri ini masuk di dalam persidangan itu, dari situ saya sudah bisa memperkirakan ini dendam anak-anak itu. Nah, nggak salah kan? Baik. Karena saya sudah tahu psikologisnya bagaimana, sifat mereka bagaimana mereka kalau akibatnya itu dia dimarahin, akibat orang lain itu seperti apa. Saya bergaul dengan mereka kan tidak 1-2 hari. Jadi sudah tahu karakternya mereka seperti apa itu. Makanya begitu saya tahu ini pasti balas dendam dia. Ya benar kan? Baik, nah ketika memang sudah terbukti ya firasat Anda bahwa ini memang dilatar belakang karena ada dendam. Nah biasanya terkait dengan tindakan yang akhirnya berani dilakukan seperti menyiram air keras ini juga artinya sudah disusun dengan secara matang dan sudah lama berarti Pak Soleman? Ya dia sudah nunggu kesempatan. Dia nunggu kesempatan, kapan saya dapat kesempatan membalas ini. Karena dendam. Baik. Dan itu beberapa kali saya temukan itu, beberapa kasus juga waktu saya masih dinas juga. Sering ditemukan itu. Baik. Nah, sekarang kalau dari sisi perspektif manajemen risiko, khususnya dari perspektif manajemen risiko hukumnya ya, Mas Ijul ya, apakah Anda melihat ada manajemen risiko yang sepertinya perlu menjadi catatan dalam persoalan seperti ini? Ya, pertama perlu diperjelas ya, Soza ya, bahwa kerja-kerja Andri Yunus dan Kontras itu justru untuk menguatkan institusi TNI, untuk menjaga marwah tentara kita lewat profesionalitas dan juga kekuatan yang dimiliki oleh kapasitas masing-masing. Itu perlu diklarifikasi dulu. Dan itu diajarkan sejak zaman Bang Munir dulu dengan yang kita kenal dengan namanya pasal kesejahteraan prajurit. Nah, dalam kemarin revisi Undang-Undang TNI sebetulnya yang kita dorong juga adalah bagaimana prajurit sejahtera dan kuat dulu, gitu. Baru dia bisa melakukan kerja-kerja yang melebihi daripada kapasitas standarnya, karena dia sudah sejahtera, dia sudah kuat. Itu dulu prinsipnya pertama. Yang kedua, dalam konteks manajemen risiko tadi terkait dengan hukum, kami mau menegaskan gini, kalau kita mau baca mens rea atau etika tadi, ketika dia dikatakan ini adalah dendam pribadi, kemudian ini bisa kita lihat bertentangan dengan fakta adanya rapat-rapat penyusunan, kemudian adanya jenjang kepangkatan, dan juga ada tanda kutip kekompakan dari beberapa belas orang berdasarkan investigasi Tempo misalnya. Gitu. Nah, ketika kita bilang dendam pribadi, tapi faktanya ini adalah gerakan secara kolektif, maka ini terjadi satu inkonsistensi. Gitu. Tidak ada yang namanya dendam kolektif. Memori kolektif ada, dendam kolektif nggak ada. Itu. Kalau dia sudah kolektif gerakannya, maka dia bukan dendam pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal harusnya baik kepolisian maupun TNI, utamanya TNI, memiliki tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab hukum, tapi tanggung jawab moral, karena ini kaitannya dengan rasa aman bagi masyarakat, gitu ya. Dan kasusnya beberapa kali terjadi lagi di aktivis di Bangka dan yang lain terkait dengan penyiraman air keras. Ini belum tercapai. Rasa aman itu belum tercapai ketika proses hukumnya ini tidak transparan dan akuntabel, gitu. Terutama tidak bisa menjelaskan konstruksi-konstruksi hukum acara yang dilaluinya. Misalnya begini, sampai detik ini belum ada pengungkapan siapa pelaku, wajahnya seperti apa, perannya seperti apa, dan kaitannya dengan kedendaman pribadi itu apa, itu belum terjelaskan. Yang kedua adalah misalnya ketika ini adalah konstruksinya kemudian dianggap sebagai
peradilan militer begitu ya. Maka bagaimana dengan putusan MK nomor 87 tentang koneksitas? Bagaimana dengan KUHP baru yang disusun oleh pemerintah dan juga DPR RI yang ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo gitu ya, dengan peraturan pelaksananya, kaitannya dengan pasal 170 bahwa dia masuk peradilan militer apabila kepentingan militer yang menjadi dominasi dari persoalan yang sedang diperiksa. Nah, kalau ditarik di peradilan militer, tapi sebetulnya bukan kerugian militer, bukan kepentingan militer yang jadi masalahnya, karena tadi alasannya adalah dendam pribadi, ini juga terjadi satu kontradiksi, gitu loh. Kalau memang ini pribadi, maka dia harusnya di peradilan umum. Tapi kalau memang ini merugikan, Andri Yunus dianggap merugikan institusi militer, dianggap mengganggu kepentingan institusi militer, baru dia disidangkan di militer. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Berbagai macam pertanyaan, belum tercapainya akuntabilitas dalam pemeriksaan, belum tercapainya transparansi dalam pemeriksaan, ini belum bisa menciptakan rasa aman. Nah, ada faktor risiko paling tinggi dari seluruh proses hukum ini, Soza. Tadi soal rasa aman bagi masyarakat yang berdampak pada kepercayaan terhadap aparat. Utamanya adalah institusi TNI dan juga institusi BAIS. Yang ini harus diperbaiki. Yang saya lihat kemudian Presiden menginstruksikan cepat ayo perbaiki, tunjuk PLT sementara dan segala macamnya. Ini belum tercapai. Yang kedua adalah ada faktor risiko, semakin lama berproses, semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab melalui peradilan militer ini, maka menciptakan kegaduhan di publik. Maka menciptakan kondisi sosial yang kemudian goyah, yang tentunya akan mengganggu kerja-kerja Presiden dan pemerintahannya, Suzana. Ini yang harus diingat betul. Karena hari ini ketika dia terungkap ke publik, ketika dia viral, ketika dia ramai, maka mengganggu kondisi sosial, mengganggu kondisi ekonomi, dan tentunya pasti mengganggu kerja-kerja Presiden Prabowo. Gitu, Saudara. Baik, poin yang sangat menarik. Saya ingin minta tanggapan Pak Soleman atas apa yang disampaikan oleh Mas Ijul, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber. Sekarang saya ingin minta tanggapan dari Pak Soleman terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh Mas Ijul tadi ya. Ini sangat banyak poinnya tetapi kurang lebih menekankan bahwa sebenarnya kerja-kerja dari Andre Yunus dan juga teman-teman Kontras ini sepertinya memiliki target supaya TNI juga semakin baik ke depannya. Tetapi mungkin Pak Soleman, apakah memang di internal TNI atau mungkin di BAI sendiri ada yang merasa dalam tanda kutip terusik atau terganggu dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Andre Yunus dan juga teman-temannya mungkin? Gini, pertama saya mau ketanggapi dulu masalah peradilan militer. Hari pertama saya sudah ingatkan bahwa kasus ini pasti akan pasti saya bilang ke peradilan militer. Mengapa? Karena pelakunya adalah militer. Apa yang disampaikan Pak Yulius tadi itu tidak salah. Apabila ada pelaku sipil dan militer secara bersama-sama, nah itu maksud ke pengadilan koneksitas. Apabila sipil kerugiannya lebih banyak, maka dia akan pengadilan koneksitas di peradilan umum. Nah, karena itulah, karena saya tahu betul bahwa tidak ada dalam hukum acara kita kalau pelaku militer, korban sipil itu masuk koneksitas, maka saya usulkan perpukan itu. Bikin perpu bahwa apabila pelaku militer, korban sipil bisa dikoneksitaskan. Tapi sekarang kan tidak ada itu. Nah, karena itu makanya dia akan ke peradilan militer. Itu dulu ininya ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, sependapat juga Pak Julius, betul ingin meningkatkan. Namun ini para tentara ini kan tidak mengerti. Yang rapat di dalam itu ingin menemukan, mereka suruh jaga di luar. Begitu Andre masuk, mereka yang dihukum. Nah, bagi mereka, ini gara-gara kamu masuk, aku terhukum. Hanya sependek itu pemikirannya dia. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruang sidang itu, apa itu. Mereka tidak tahu, apalagi itu pama-pama seperti itu. Bagi mereka, sidang ini harus berjalan dengan baik, tidak ada gangguan. Begitu ada gangguan, nah dia kena hukum, ditunda pangkat, ditunda sekolah, dihukum mungkin ada yang ditahan 14 hari itu hukuman disiplinnya, bisa 20 hari malah. Disiplinnya ya sebelum ke pidana. Nah inilah yang membuat mereka dendam. Dan ini biasa, itu dendam-dendam begini ada kalau mereka sedang bertugas, lalu gara-gara tugas ada orang lain, itu timbul itu. Makanya dari hari pertama kan saya sudah ingatkan hati-hati ini. Ini pasti ini ada hubungan dengan itu. Lalu kalau masalah Tempo, apa yang disampaikan Tempo itu tidak salah. Namun itu tidak untuk Andre. Itu di tempat itu memang namanya safe haven untuk beberapa operasi. Ada beberapa operasi yang akan dilakukan. Itu ya, penyiapan di situ pasti ada letkol, pasti ada kolonel, pasti ketika mereka bertempur pasti. Tapi nah di situ ketika mereka bertemu beberapa orang ini yang punya hati yang sakit yang sama, disitulah mereka ketemu. Dari situ maka mereka berangkat dari rumah itu yang ditemput, yang ditunjuk oleh Tempo. Itu. Tapi kalau dia khusus untuk Andre itu tidak. Nah, tapi jadi Andre itu seakan-akan di situ karena memang mereka ketemu di situ. Nah, ketika di situ dia konsolidasi. Dan saya sangat tahu betul sifat anak-anak Pama ini kalau ketemu kumat usilnya dan itu ayo. Makanya kan tadi saya baru tahu, oh ada aki bekas. Nah, itu kan ada aki bekas. Wah, berarti dia cari apa yang bisa saya gunakan ini. Nah, itu. Jadi gitu. Baik, nah sebelum saya ke Prof. Suparji, apakah Mas Ijul ingin menanggapi terkait dengan bagaimana teman-teman di PAMA ini berpikirnya ketika menghadapi suatu kondisi? Ya, itu artinya apa yang diperjuangkan Andre Yunus dan teman-teman itu terbukti, Soza. Pentingnya
pendidikan dan penguatan prajurit, peningkatan kapasitas prajurit, bukan hanya fisik tapi juga kecerdasannya, pengetahuannya dan yang lain, dan itu yang diperjuangkan Andri Yunus. Itu pertama. Yang kedua, jadi kita coba pakai doktrin yang diadopsi di yurisdiksi internasional manapun, ya, negara manapun terkait dengan peran militer dan peradilan militer. Jadi ada yang namanya functional jurisdiction, Toja. Jadi yurisdiksi peradilan sipil atau umum dengan peradilan militer itu ditentukan atau basisnya adalah dari sifat atau jenis tindak pidana yang dilakukan. Apabila tindak pidananya kaitannya dengan militer, misalnya dalam kaitan tindak pidana perang atau operasi militer selain perang yang sudah diakui oleh undang-undang revisi undang-undang TNI saat ini, maka dia masuk ke dalam yurisdiksi militer, gitu. Apabila tindak pidananya jenisnya tindak pidana umum yang bukan tindak pidana militer, yang bukan operasi militer, perang ataupun selain perang, maka ini tunduk pada peradilan umum, gitu. Ini juga yang di dalam pasal 65 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Jadi berdasarkan jenis tindak pidananya. Nah, apakah ada aturan lebih lanjutnya? Nah, ini yang tadi diusulkan oleh Pak Soleman, bahwa perlu ada penegasan mengenai yurisdiksi peradilan militer dan sipil berdasarkan jenis tindak pidananya, bukan subjek tindak pidananya. Nah, ini yang tadi saya katakan putusan MK nomor 87 kaitannya dengan peran peradilan untuk tindak pidana korupsi di bawah KPK, sepanjang itu kasus korupsi meskipun melibatkan subjek dari militer, itu kemudian tetap ditentukan oleh peradilan umum. Nah, kasusnya juga sudah terjadi, misalnya kayak kasus Avanti kemarin yang dugaan korupsi, sudah putus, korupsi satelit orbit 123, ada sipilnya, kemudian dia terjadi koneksi dan segala macamnya, karena tindak pidananya juga ada tindak pidana umum. Nah, ini yang perlu diperjelas. Nah, terlebih daripada itu, Soza, Pak Soleman, masyarakat butuh kepastian, butuh kesolidan jalan cerita siapa pelaku, bagaimana sampai seperti apa secara terbuka. Bahkan jika itu sudah dilakukan di depan publik, sebelum sidang pun publik akan tenang. Sebelum sidang pun publik tentu akan menuntut hal yang lain. Misalnya apa? Berarti reformasi BAIS, ketuanya sudah, kepala BAISnya sudah diganti, penggantinya masih sementara, siapa selanjutnya? Kaitannya dengan Panglima TNI bagaimana? Apakah kemudian juga ada pergantian karena atasnya adalah Panglima TNI dan segala macamnya? Nah, ini yang perlu juga ditunggu oleh masyarakat untuk menjawab apakah reformasi ini terjadi pada penanganan kasusnya saja atau sampai menyasar pada strukturalnya. Meskipun tadi kita katakan bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan ternyata kaitannya dengan yang lain. Tetapi di situ kemudian terekspos kepada publik dan itu harus dijawab kepada publik secara terbuka dan akuntabel, gitu, Sosa. Baik, itu akan kita... bisa saya tanggapi sebentar boleh. Sebelum saya ke Prof. Suparji, silakan Pak Soleman. Nah, sekarang masalah peradilan militer. Saya sepakat tadi pasal 65. Memang tentara sudah berupaya untuk mengikuti itu. Namun masalah utama itu adalah pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu masih membagi peradilan itu berdasarkan subjek hukum. Ya. Jadi bukan perbuatan, tapi siapa yang berbuat. Jadi peradilan umum untuk orang-orang umum yang berbuat, lalu peradilan militer untuk orang-orang militer, peradilan agama untuk orang-orang agama Islam, peradilan tun untuk para amtenar kota itu, kalau istilah lama itu. Jadi kita masih menganut subjek hukum kompetensi absolut berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar. Itulah sebabnya pasal 65 dan 74 itu tidak bisa jalan. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kecuali Undang-Undang Dasar kita dirubah. Putusan MK juga tidak mungkin jalan. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang masih membagi lingkungan peradilan itu berdasarkan subjek hukum itu. Nah, kalau keterbukaan peradilan militer dalam 2 tahun terakhir ini saya kira tidak ada peradilan militer itu tertutup, itu terbuka lebar itu. Baik. Tadi bisa dilihat di sana itu nantinya. Kalau tertutup saya kira nggak akan tertutup. Tetapi kalau berharap terlalu banyak itu yang saya dari awal saya ingatkan, jangan berharap terlalu banyak. Karena tapi saya Pak Soleman, betul. Pak Soleman, itu perlu tetap kita dorong loh.
Karena saya tahu betul sifat anak-anak itu dan pendidikannya. Karena apa? Begini, Profesor. Anak-anak ini kan tidak disiapkan untuk berhadapan dengan kita, berhadapan dengan Itu musuh. Itu dia, Sehingga Pak Soleman. tidak mudah Sehingga- merubah dia itu untuk berbicara. Yes. Nggak mungkin, sulit. Ya, Dia akan bilang, ini Pak untuk Soleman. saya. Itu aja. Ini menjadi PR terbesar kita di Betul. era modern. Setiap prajurit kita itu harus punya kemapanan, kecerdasan, dan juga kekuatan. Jadi 3 hal itu yang selalu kita tuntut. Jadi jangan seolah-olah setiap ada kasus kita kemudian menyerah pada keadaan. No, ini harus kita perjuangkan, Pak Soleman, karena Baik. inilah garda kedaulatan kita. Bisa, Kalau Baik. nggak kita dorong, nggak maju-maju, Pak Soleman. Gitu. Baik, saya sepakat ini memang harus menjadi perbaikan penting bagi teman-teman di militer ya, baik juga itu di BAIS. Nah, tadi karena masing-masing pihak saling menyinggung terkait dengan dasar hukumnya, tidak adanya aturan spesifik di hukum acara kita, bahkan disangkut pautkan juga dengan jurisprudensi ya. Jurisdiksi dari keputusan militer. Nah, saya mumpung ada Prof. Suparji, Prof mungkin bisa dijawab terkait dengan kekusutan terkait dengan dasar hukum ini. Seberapa penting sebenarnya terkait dengan persoalan ini harus diwadahi dalam aturan undang-undang tertentu atau PP mungkin, dan bagaimana kira-kira untuk menengahinya agar tidak lagi menjadi perdebatan di antara ruang publik. Silakan. Yes. Iya. Pertama bahwa masing-masing memiliki rasionalisasi ya, sudut pandang dan pembenaran baik secara yuridis, secara teoritis gitu ya. Baik pakai peradilan militer ada perspektifnya, pakai peradilan umum ada perspektifnya, yang memang tuh akhirnya semuanya berada dalam ketidakpastian gitu. Jadi semuanya sangat tergantung dari sudut pandang. Maka kan salah satu yang menarik kan bagaimana undang-undang peradilan militer ini kan diberikan perbaikan secara signifikan. Kalau upaya untuk melakukan revisi kan sudah berlangsung lama kan, tidak berhasil. Maka salah satu upaya untuk memberikan kepastian dari itu untuk supaya lebih jelas bagaimana sudut pandangnya, apakah harus menggunakan subjeknya, apakah kemudian perbuatannya, atau menggabungkan antara subjek dan perbuatan sehingga terjadi koneksitas tadi, maka perlu dikepastian. Kalau selama ini apa yang ada dalam instrumen konstitusi, instrumen undang peradilan militer, atau kemudian undang-undang TNI, atau kemudian yang ada dalam KUHP maupun dalam KUHP belum ada kejelasan, maka berarti perlu adanya perbaikan. Namun bahwa faktanya sekarang proses hukum sudah berjalan, kan? Sehingga yang menjadi poin utama adalah bagaimana memastikan ya asumsi-asumsi atau kemudian opini yang berkembang selama ini itu didasarkan pada sebuah alat bukti. Misalnya kalau memang ini motifnya dendam gitu ya, betul nanti bagaimana proses pembuktian, apakah memang dendam pribadi karena sakit hati, karena karirnya terganggu, karena reputasinya rusak, karena gangguan seseorang tadi itu, maka kemudian ini yang perlu kemudian dibuktikan. Jadi tantangan bahwa peradilan militer adalah sangat berat. Di tengah keraguan, di tengah skeptisme masyarakat, maka perlu bekerja secara profesional, secara akuntabel, secara transparan. Di balik itu juga perlu ada kerja-kerja sungguh-sungguh dari pemerintah dan DPR melihat pada kasus ini untuk segera melakukan perbaikan regulasi yang ada sehingga tidak lagi terjadi polemik. Karena polemik selama kaitan dengan ini itu seringkali terjadi. Maka perlu ada kejelasan supaya ada kepastian kalau ini kasus ini langsung pada instrumen peradilan ini. Maka ini menjadi tugas bagi pemerintah dan DPR untuk membuat aturan yang lebih komprehensif, lebih memberikan kejelasan, limitatif dan imperatif, jelas, pasti dan tegas gitu Mbak ya. Baik, tapi dari perspektif Anda pribadi mungkin Prof dengan tidak adanya jembatan ataupun hukum acaranya yang diwadahi ya untuk saat ini, berarti memang untuk kasus ini lebih baik di peradilan militer seperti itu? Ya, kita tidak bicara pada konteks lebih baik kan, faktanya kan sekarang sudah berada di peradilan militer. Maka sekarang bagaimana semua pihak yang berkepentingan ikut serta memastikan bahwa apa yang di peradilan militer itu berjalan secara transparan, bisa diurai tentang motifnya itu benar atau tidak, bisa diurai sebetulnya siapa-siapa yang terkait, dan bisa diurai tentang rasionalisasi yang objektif, sehingga semuanya adalah
tercipta sebuah kebenaran material. Sekali lagi bahwa pilihan menggunakan peradilan militer ada dasar hukumnya, ada sudut pandangnya, tetapi pada sisi yang lain peradilan umum juga ada sudut pandangnya. Tetapi kan faktanya sudah berada di peradilan militer, sehingga tugasnya adalah bagaimana peradilan militer itu bisa berjalan dengan harapan wujudkan kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari hukum sendiri, gitu Mbak. Baik, berarti bolanya sekarang kita akan kawal ya terkait dengan proses di peradilan militer tersebut. Nah, tadi bolak-balik Mas Ijul mengatakan bahwa penting bagi pihak militer dan juga BAIS menunjukkan adanya kepastian dan juga rasa aman. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Soleman, setelah kasus ini, apakah Anda sepanjang pengetahuan Anda Pak Soleman dari tim BAIS sendiri ini sudah melakukan mungkin reformasi internal dan juga kita bisa melihat bagaimana kepastian agar terkait dengan alur cerita yang tadi juga dimention oleh Mas Ijul ya, dari awal hingga akhir ini bisa disampaikan secara gamblang kepada publik? Ya sudah pasti, sejak hari begitu diketahui itu langsung hukum menghukum itu terjadi di sana, udah pasti. Itu sudah pasti itu. Jadi tidak menunggu, kan ada ankum, atasan yang berhak menghukum, yang bobotnya sama dengan POM. Jadi para ankum itu langsung menghukum itu anak-anak buahnya itu, mana yang ini, mana yang berumur itu langsung dihukum semuanya itu. Baik. Gitu. Baik, sudah ada langkah ya dari pihak ankumnya. Nah, mungkin Mas Ijul bisa menambahkan kira-kira langkah konkret seperti apa lagi mungkin yang penting untuk menjadi atensi agar rasa aman dan juga rasa kepastian yang tadi Anda tekankan berkali-kali ini bisa benar-benar kita rasakan? Ya, yang pasti pertama gini, Saudara. BAIS ini kan lembaga intelijen negara. Yang ujungnya adalah bagaimana memastikan negara ini aman dari intervensi asing, dari serangan asing dan segala macam. Maka fungsi dia harusnya lebih banyak kepada mereka-mereka yang menyerang, bukan yang mendukung lewat perbaikan, lewat reformasi dan segala macam. Nah, meyakinkan masyarakat bahwa BAIS telah terreformasi instead of hanya mengganti kepala saja itu sangat penting. Gitu. Itu sangat penting, apalagi pergantiannya hanya sementara. Siapa the next ini masih banyak pertanyaan. Saya yakin Pak Soleman sudah dengar siapa nama-namanya segala macam. Nama-nama yang akan muncul itu juga tentu harus memperbaiki BAIS ke depannya, perannya seperti apa, dan meyakinkan kepada publik bahwa fungsinya betul-betul lembaga intelijen yang menjaga negara dari koridor serangan-serangan dan segala macamnya, bukan dari masyarakat sendiri. Itu yang pertama, Saudara. Yang kedua adalah harus dihilangkan narasi bahwa kalau ini dendam pribadi, kalau ini tanpa komando, maka jangan dibebankan ini kepada peradilan militer yang kemudian menjadi pertanggungjawaban institusional TNI di situ. Gitu. Itu akan menempel sampai kapanpun juga jalan ceritanya. Kalau dia di peradilan umum karena dasarnya adalah dendam pribadi, motif pribadi, dia kena hukum karena gagal menjaga dari intervensi Andri dan segala macamnya, biarkan itu kemudian menjadi peradilan umum karena ini masalah personal, bukan masalah institusional. Karena kalau kita bicara peradilan militer, maka ada unsur komando yang hanya bisa diterjemahkan oleh militer itu sendiri dan sipil tidak memahami. Baik itu komando operasi, baik itu komando struktur dan segala macamnya. Nah, ini juga yang menjadi kepastian dan akuntabilitas kepada publik mengenai bagaimana perbaikan sistem intelijen dan struktur atau institusi intelijen kita ke depannya. Gitu, Saudara. Baik, baik. Ini menjadi... Baik, ingin menambahkan, Pak? Iya, jadi gini. Ya, singkat saja. Pertimbangan bahwa militer itu di peradilan militer tentu sudah matang. Kita harus ingat, satu saat pernah militer itu diadili di peradilan agama. Apa yang terjadi? Mati hakimnya, mati paniteranya. Itu peradilan agama loh baru. Nah itu makanya kerangkanya harus keras. Mau kita baik, tapi jangan lupa. Si militer ini, apalagi si intelijen, dia terpilih, terdidik, terlatih. Makanya dari awal kan saya sudah ngomong, terdidik, terpilih, terlatih, atasan-atasannya itu harus orang-orang yang betul-betul juga terpilih, terdidik, terlatih. Tidak bisa tiba-tiba di drop dari atas turun ke bawah. Makanya saya bilang, bagaimana mulai dari perubahan pensiun, itu kan menggetarkan ke dalam itu, ke bawah. Jadi untuk merubah itu memang kita harus merisetnya itu kita lihat dulu, adakah rasa adil di dalam mereka ini? Karena itu apa? Karena saya merasakan
Waktu saya jadi Kabais aja untuk rasa adil, jumlah darat, laut, udara aja saya atur 5 darat, 3 laut, Ya. 2 udara. Ya. Itu. Nah kalau ini bergoyang tidak ada, sulit itu akan terjadi. Jadi setuju, mari kita benahi. Tapi Betul. benahi dari atas dulu. Hmm. Nah, tapi kalau sekarang pangkatnya bintang 3 pensiunnya lebih lama dari kolonel, ya susah dihawa. Baik, memang sepertinya sangat kompleks ya, dan ini akar masalahnya bukan Sulit. karena persoalan Itu salah semata satu. kerja-kerja dari teman-teman kontras. Kolonel bilang kapan aku jadi pati, dia sudah duduk lupa berdiri. Baik. Tidak mengapa, kita optimis akan ada perubahan yang signifikan dalam jangka Itu, waktu ke Yus. depan. Terima Ya, kasih ya, untuk paham, dialog paham, yang sangat paham, menarik, Pak Soleman, Mas Ijul, dan juga Prof. Suparji. Kita Ya. nantikan, kita kawal terus kasus ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.